Audio Jungle. Audio Jungle. Berani ungkap fakta. Pemirsa, SDN Utan Jaya yang berlokasi di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, kembali disegel oleh ahli waris. Penyegelan dilakukan pada 5 Mei 2025, sekitar pukul 7 malam. Hal tersebut dilakukan kembali karena tidak adanya kepastian kepada ahli waris dari pemerintah Kota Depok atas lahan SDN Utan Jaya yang seharusnya dibayarkan kepada ahli waris. Berdasarkan saya gembok ini untuk yang terakhir kalinya, yang mana atas kebijakan kami punya toleransi kepada dinas pendidikan yang tentunya pula punya perhatian kepada masyarakat yang sudah sering dijanjikan oleh pihak dinas pendidikan, dan beberapa kali keluarga kami pernah diundang ke dinas pendidikan yang sampai saat ini tidak ada titik penyelesaian kepada keluarga kami, sehingga sudah pernah saya lakukan titipan kembali kemarin hingga terjadi ramai, maka keluarga kami dipanggil, kami malah disuruh gugat di pengadilan, ya, suruh gugat di pengadilan. Maka ini sungguh aneh bahwasanya tanah ini yang dibangun oleh orang tua kami dari tahun 67, ada suatu masuk gerombolan tanpa surat permohonan daripada orang tua kami pada tahun 1990, yang sehingga mereka sudah menjanjikan saya keluarga pada saat itu menjadikan pejabat, ya. Intinya yang jadi pejabat PNS adalah anak-anak daripada kepala sekolah, yang sehingga kekuasaan secara administrasi kepada masyarakat, baik uang pembangunan, uang pembayaran, mereka lah semua, ya, yang memungut biaya daripada guru-guru. Maka dari itu selama 35 tahun ini kami sudah cukup bijak. Yang kebaikan kami, harapan yang terakhir, kami minta dibayarkan saja, ya. Kegiatan belajar mengajar pada 6 Mei 2025 masih berjalan seperti biasa. Dikarenakan pihak sekolah membuka paksa gerbang yang sudah digembok oleh ahli waris. Adanya penggembokan sekolah seperti apa ini, Pak? Oh iya, Ya. terkait ini, Ya. kalau kepala sekolah ditugaskan untuk pembelajaran yang solusi. Iya. Jadi kalau mengenai ranah tanah, kepala sekolah tidak ikut campur. Karena saya ditugaskan di sini untuk membimbing, ya, pembelajaran bagaimana biar tetap berjalan. Dengan pembelajaran, kalau masih bisa belajar, alhamdulillah. Kalau tidak, nanti kita cari solusi. Pak, ini sudah berapa kali Pak ada penggembokan ini, Pak? Saya kan itu baru 2 tahun jalan ya. Ini Iya. yang kedua. Gitu. Mungkin sebelumnya sih nggak tahu ya. Apa sebelumnya sih sebenarnya sudah sih katanya. Ini udah kesekian kali. Pak, sebenarnya sekolah ini berdiri dari mulai tahun berapa sih, Pak? Kok nampaknya terlalu heboh gitu. Ada sedikit digembok gitu itu kalau mendengar informasi, Pak. Karena saya baru ya. Iya. Baru tugaskan di sini baru 2 tahun jalan. Saya belum begitu mengetahuinya ya.
Pak, apa harapannya Pak semua ini Pak? Harapan ke depannya Pak? Harapannya tentunya supaya nanti ada mediasi yang terjadi ya, di antara yang juga, supaya nanti bisa istilahnya secara komunikasi musyawarah. Ada titik temunya ya Pak? Titik temunya dengan anak-anak tetap bisa belajar, tidak ada kendala. Kalau ujung-ujung sebenarnya nggak usah gitu. Iya. Harusnya tetap anak berjalan, itu ada musyawarah, ada komunikasi. Walaupun sebelumnya sudah, mudah-mudahan hari ini nih untuk terakhir, mudah-mudahan depannya bisa terselesaikan. Iya. Nah, Pak, ini dengan Bapak siapa ini Pak? Dengan Pak Ahmad Oh, Kepala Sekolah SD. Oke Bapak, terima kasih Pak. Nanti yang tahu permasalahannya itu dari kelurahan atau kecamatan. Iya. Itu sih sedikit saya nggak bisa melakukan tindakan Pak, apapun. ini informasi dari mana Pak dengan adanya informasi ini Pak Adi? Nah, Nah, ada informasi dengan adanya penggembokan ini seperti apa ini informasi? kita dapat laporan dari Marco, dari kelurahan atau kecamatan akan datang sini untuk melakukan masalah. Itu aja sih. Kalau Bapak lihat ini masalah apa ini Pak yang menurut dari informasi yang sebenarnya Pak? Ya nanti dilihat aja deh. Saya belum bisa jawab gitu ya. Saya cuma mendampingi aja sebenarnya. Nah ini Pak Adi ini sebagai apa ini Pak? Ya saya dari kecamatan Payung. Cipayung. Jadi penertiban ya Pak? Ya penertiban juga sih. Kita mendampingi aja. Oh gitu Pak. Ya, Terus ya. apa Pak harapannya Pak ini Pak? Semoga cepat selesai lah, bisa damai gitu. Iya. Nah, ini dengan Bapak siapa ini? Adi. Pak Adi. Terima kasih Pak Adi ya. Sama-sama. Pada hari itu juga, Dinas Pendidikan Kota Depok melakukan mediasi di kediaman Bapak Muhtar HN, salah seorang ahli waris pemilik lahan SDN Utan Jaya. Mediasi tersebut dihadiri oleh ahli waris, perwakilan Dinas Pendidikan Kota Depok, Kepala Sekolah SDN Utan Jaya, Kanit Intel Polsek Cipayung, Kanit Intel Polres Depok, Satpol PP Cipayung, dan organisasi masyarakat, Laskar Merah Putih. Pada saat mediasi, Dinas Pendidikan Kota Depok menyatakan bahwa pihak ahli waris harus menggugat kepada bagian aset daerah. Kendati demikian, menurut ahli waris, mustahil seorang pemilik menggugat pemerintah, sedangkan objek tersebut milik dirinya sendiri, dan kesimpulannya, ahli waris akan tetap menutup SDN Utan Jaya sampai adanya pembayaran dari pihak yang bertanggung jawab. Karena pihak ahli waris merasa sudah cukup bertoleransi selama 35 tahun kepada pemerintah Kota Depok. Datangannya saya lihat dari Ormas LMP seperti apa Pak ya dengan adanya kejadian ini Pak? Oh, kedatangan kita sesuai dengan visi dan misi kita Pak. Kita menerima aduan masyarakat adalah tangan masyarakat, bukan premanisme Pak ya. Jadi dan juga kita juga membantu pekerjaan pemerintah ya, dan juga sesuai dengan visi dan misi kita ya, adalah monitoring pekerjaan pemerintah. Dan di sini kita ada aduan, ada laporan ya, sesuai dengan apanya kita ke sini melihat apa kejadian di sini. Ternyata ada ahli waris, katanya beliau telah dirugikan berpuluh-puluh tahun, sekolah memakai tempat dia mendapat pendidikan tapi tidak dibayar, tapi namun hanya janji-janji. Dan juga kami terduga melihat tadi ada undangan dari setelah semalam digembok, ada kedatangan mewakili pendidikan, dan terjadilah adu argumen ahli waris dengan pendidikan. Dan di sini saya melihat aneh. Kenapa aneh? Saya melihat surat-surat ahli waris itu asli, ya betul asli. Dan juga utusan di pendidikan dia mengatakan bukan membayar, tetapi
gugatlah kami. Saya bingung juga, kenapa kok bisa begini? Yang punya tanah Bapak ahli waris ini, tapi namun pemerintah jatuhkan sebagai pendidikan, dari pendidikan kok disuruh menggugat. Betul, begitu Pak. Pak, informasi yang didapatkan dari mulai kapan Pak? Dari semalam Pak, dari semalam kita di sini dan melihat beliau, akhirnya beliau cuma hanya menggembok satu. Itu juga kita kawal Pak. Ya. Nah alhamdulillah juga Polres, orang Polres dan Polsek dan Dimas juga datang melihat dan disaksikan juga oleh Dikbud Pendidikan dan Aliwas mengatakan ini adalah yang terakhir bagi kami. Kami akan mengembok. Jangan salah artikan Pak, kami tidak ada mengajarkan kepada masyarakat begitu, tapi masyarakat sendiri yang membilang seperti itu. Ya kita lihat dengan proses hukumnya memang saya lihat memang begitu Pak. Nah dan juga ini seharusnya gubernur kita yang saya agungkan Pak Didi, nah harus tahu permasalahan ini harus segera diselesaikan permasalahan ini. Jangan sampai berlarut. Itu permintaan kami dari Ormas. Gitu Pak. Ini kelihatannya ada kedatangan dari para pihak ini Pak. Dan siapa Pak yang hadiri tadi Pak di dalam mediasi Pak? Yang datang semuanya berdasarkan pada hari ini, baik daripada oknum dari Kapolres Depok dan juga pada Babinsa ya, serta dari Dinas Pendidikan Kota Depok dan ada bidang aset serta kepala sekolah ya se-Intan Jaya, yang mana suatu langkah terakhir kami punya suatu toleransi yang kami perjuangkan dari tahun 2000 melalui surat, bahkan sudah sering diajak diundang daripada instansi terkait yang utama baik dari Setda, baik juga dari Dinas Pendidikan, namun kemudian hasilnya belum ada terbukti, yang sehingga kami melakukan bukan membenturkan fisik, melainkan kami membela ya hak daripada kami selaku pemilik sekolahan dan juga yayasan dan tanah demi untuk menyelamatkan masyarakat ya. Saya minta dibayar, namun kemudian pendapat daripada instansi yang memanfaatkan gedung sekolah kami itu dari Dinas Pendidikan, bahkan dia bicara Bapak gugat saja melalui pengadilan. Lalu saya bertanya, kok milik saya suruh gugat pengadilan, maksudnya yang saya menggugat ini siapa? Kalau Bapak menyerahkan gugat pengadilan, siapa yang saya gugat? Dinas Pendidikan saja memanfaatkan gedung kepemilikan kami. Apakah ada surat perintah dari wali kota? Apakah ada surat perintah dari kementerian? Kan tidak ada. Bahwa kronologis perjalanan yang masuk kepada di ruang lingkup gedung kami itu secara ilegal. Bukan ada maksud, tujuan dan permohonan orang tua kami yang masuk datang memberikan suatu kata-kata surga ya untuk mengangkat keluarga saya menjadi pejabat negara, pemerintah ya. Namun kemudian beberapa tahun ya yang jadi pegawai adalah itu anak-anak kandung daripada para guru-guru yang ada para sekolah ya. Namun kemudian orang tua masih tetap mengatakan marilah duduk bersama. Lalu dia berkata, Pak Haji tenang saja, nanti akan diklarifikasi, dibayar saja di tempat ini, tapi stempel sini saya pegang ya, demikian lancar untuk laporan ya. Ya, untuk masyarakat itu dipintain anggaran bangunan, bayaran sekolah. Jadi orang tua kami sampai kami selaku ahli warisnya pun tidak pernah diberikan apa-apa.
yang selalu yang diambil alih secara sepihak namanya ya, daripada oknum kepala sekolah, kan gitu. Karena kami punya suatu toleransi yang baik, ya, sayang kepada umat, masa depan generasi muda terus, pendidikan, untuk menyelamatkan pendidikan, sebaiknya solusi yang terbaik adalah dibayarkan saja tanah kami, ya kan? Dengan tetapi saya belum pernah menjualkan sebidang tanah, karena saya untuk mempunyai suatu perhatian kepada umat atau masyarakat yang sekolah. Kalau unsur jual, unsur saya menjual, istilahnya tidak ada. Dibayar 100 miliar pun saya tidak jual, karena saya demi memperpanjang, menyelamatkan wali-wali murid, sebaiknya dibayarkan saja sesuai keputusan keluarga besar kami, usulan kami, ya. Saya minta, ya, yang selama mereka menempati gedung kami, memanfaatkan gedung kami selama 35 tahun, kami tidak pernah dapat apa-apa, hasilnya ke mereka semua yang memperalih, ya, begitu. Pak, bukti kepemilikan apa Pak yang ada di Bapak? Bukti kepemilikan hak kami adalah merupakan tanah tersebut hak adat Birik letter C namanya, ya, yang masih murni dan tercatat, masing utuh, ya, utuh luasnya, utuh suratnya, belum ada suatu kalimat jual beli atau berbentuk hibah, ya, tidak ada, belum pernah. Maka di sini kami lakukan dan tetap secara kekeluargaan, keputusan keluarga besar saya minta dibayarkan saja. Pak, luas dari objek tersebut berapa luasnya Pak? Luasnya dari dulu tidak ada suatu perubahan, ya, 1920. Namun kemudian atas perbuatan oknum yang semata, luasan tersebut yang ada di SPT di PBB saya itu semakin kurus. Itu perbuatan oknum-oknum dari perpajakan, sehingga luas 1920 tinggal sisa 260 meter. Bapak tidak pernah mempertanyakan kepada dinas pajak sendiri Pak yang terkait Pak, seperti apa kok sampai SPTP ini sampai mengecil gitu, bukan tambah meluas Pak? Nah, mereka selalu tertutup, ya. Saya pertanyakan atas validasi siapa kok mengurangi daripada luas tentang tanah kami. Saya akan tuntut dan saya minta pertanggungjawabannya kepada dinas perpajakan, ya. Perjalanan terakhirnya pajak sampai saat ini kami selalu bayar, berikan kontribusi, dan anak saya pun sekolah pada saat itu, 2 seorang anak sekolah di sini bayar Pak, bayar. Dengan adanya kasus ini sudah cukup hampir 35 tahun Pak, apakah tidak ada dari Pemkot sendiri bahwa ada niat untuk dilakukan pembayaran seperti apa nih Pak? Sebetulnya permohonan daripada Keputusan Ahli Waris Haji Namit Sairah, jawaban mah enak, akan dibayar. Yang namun kemudian tidak sampai saat ini tidak ada tanggapan. Itu hanya suara-suara belaka saja. Hanya PHP. Ya, seperti itu. Makanya detik Pak hari ini sudah putusan terakhir, putusan keluarga besar saya. Kalau tidak ada pernyataan dibayar, maka saya akan gedung sekolah tersebut, hak saya mau ambil, lalu saya tutup dengan
sepenuhnya ya saya tutup gedung sekolah ini. Oleh karena itu, kepada KPK maupun Kejaksaan Agung Jampitsus meminta agar mengaudit pemerintah Kota Depok karena banyak sekali temuan-temuan yang merugikan warga masyarakat. Kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, meminta atensinya untuk bisa melihat keluhan warga masyarakat yang terzolimi oleh oknum-oknum pemerintah Kota Depok yang tidak bertanggung jawab mengenai permasalahan SDN Utan Jaya yang sudah 35 tahun tidak kunjung ada penyelesaian, yang ada hanya pemberian harapan palsu kepada ahli waris. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis TV3 Indonesia Mukhtar HN melaporkan.